Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita sama apa namanya? Mau dinamain apa? Sister Talk aja. Ya, Sister Talk. Sister Talk. Ketemu lagi ini first. Oh, yang pertama ya. Ini perdana ya. Pokoknya nggak ada ekspektasi. Kita cuma mau ngobrol aja, saling mengeluarkan unek-unek sebenarnya gitu kan intinya. Nggak ada, nggak ada platform curhat terbaik selain menghasilkan gitu ya. Kita berharapnya bener nggak? Jadi gitulah pokoknya. Hari ini kita mau ngomongin apa? Apa? random Apa? random aja sih, tapi lebih kepada apa yang kita rasain sih sebenarnya seminggu ini. Apa yang kita rasain mending gitu aja kali ya. Seminggu atau mumpung kan sekarang lagi 2026. Jadi selama tahun ini nih 2025 gitu nggak? Ih, ngapain kebanyakan yang diomongin Tahunan. kebanyakan yang diomongin setahun nggak akan mungkin 30 menit bu. Ya udah ya. Udah, pokoknya, karena kan kita mau ceritanya nih mau rutin ya kan, jadi setiap 30 menit 30 menit yang seminggu sekali kita ngomongin apa sih yang terjadi dalam selama satu minggu. Ada suara. Oke. Pokoknya kita mah santai and chill. Nah sebenarnya yang kita mau ngomongin kan sebenarnya yang semua orang alamin sih sebenarnya kan. Cuman kadang-kadang kalau misalnya kita nggak keluarin, ibaratnya masalah itu kayak punya kita sendiri. Sebenarnya enggak, semua orang tuh ngalamin itu. Ini menurut apa ya? Tapi kita belum kenalan. Ini saya sebagai kakaknya, kita mau Sister nama one? asli? Enggak. Sister one ya? Sister Sister one two? aku sister two. Nanti sister three ya? Sister three nanti next time. Plain banget ya namanya one two three ya? Bodoh amat. Bodo amat. Biarin aja, santai. Kita Sis nggak ada one, ekspektasi. sis one, sis two, sis three. Ah, Sis three is not here yet. merek ini teh sis three. Bisa. Untuk seminggu sekarang kayaknya kita ngomongin peran perempuan di Indonesia deh kayaknya. Lebih fokus ke situ kali ya. Kalau menurutmu Sistu? Asik. Sistu. Saya pas Sistu benar-benar ngomongin merek. Salah keceletot ngomong langsung endorse kita. Sistu, menurut kamu asik menurutmu? Berat Menurut kamu di perempuan di Indonesia tuh punya terlalu banyak peran nggak? Loh kan, kalau udah selesai udah pasti langsung nyamber karena ngerasa itu. Punya terlalu banyak peran itu, atau emang kita perempuan-perempuan zaman sekarang tuh memanja aja gitu kalau dibandingin sama perempuan zaman dulu ya kan. Kalau sebenarnya kalau dibandingin load kerjaan kan perempuan zaman dulu tuh lebih terutama ya domestic issues ya, karena dulu kan orang-orang atau perempuan zaman dulu kan udah jelas pasti nggak dibantu sama suaminya ya nggak sih, terus anak puluhan 10 gitu, tapi kayaknya nggak ada yang punya kesehatan mental issue gitu, kesehatan mental issue. Oh sekarang kok kesehatan mental bete pengen ngeluarin, apa emang kitanya yang self resilience-nya emang turun, semakin kesini semakin turun, atau emang iya benar gitu peran kita tuh terlalu banyak dan kita perlu dibantu gitu, atau pemahaman kesehatan mental sekarang lebih aware di antara masyarakat. Bagaimana menurutmu Sistu? Kalau masalah kesehatan mental mah sebenarnya dari dulu juga udah ada, cuman kan kita lebih aware aja sekarang, zaman sekarang. Tapi kan kalau misalnya dulu emang ya tuntutannya kayaknya perannya juga sama-sama banyak, tapi justru kalau misalnya dulu kayaknya ibu-ibu nggak work hard sekarang. Jadi kalau misalnya dulu kan bener-bener nggak double peran. Kalau zaman dulu kan bener-bener patriarki banget. Jadi ibu tuh cuman diem aja di rumah, nggak ikut kerja. Kalau sekarang justru menurut Eke, justru menurut Dika sekarang itu tekanannya lebih banyak karena perannya lebih banyak. Nggak kayak dulu, walaupun dulu anaknya banyak tapi mereka dituntut untuk jadi ibu rumah tangga doang. Tapi kalau misalnya sekarang ya kerja iya, rumah juga masih tetap ya societal obligationnya tetap gitu, kebutuhan kewajiban sosialnya juga sebagai ibu rumah tangga tetap nempel ya di Asia terutama. Emang satu sisi mungkin perannya emang dulu load kerjaan domestik lebih besar, tapi perannya cuma satu itu doang ya, nggak ada tuntutan yang lain-lain kayak misalnya harus karir juga, terus pencapaian pribadi juga gitu, belum lagi kayak organisasi sekarang lebih aware untuk lingkungan sekitar, gimana caranya untuk jadi
bermanfaat untuk lingkungan, ibaratnya gitu lah kayak gitu. Jadi kayak lebih banyak banget peran bikin satu seorang ibu tuh jadi lebih kayak wah banyak banget sih ini perannya, udah jadi emak, jadi bapak, jadi bapak ya, karena kan jadi bapak juga ya, jadi emak, jadi bapak, jadi kakak, ibaratnya gitu. Jadi semua profesi di dalam rumah, dan juga aktualisasi dirinya juga dia pengen gitu segala macam. Nah itu rentan stres kayaknya. Mana kalau sekarang kan ya tadi bukan cuman kerja, bukan cuman di rumah, tapi kadang suka jadi pengurus di wilayahnya, misalnya gitu ya. pengurus agama lah, pengurus nanti di lingkungan sekolahnya lah, terus pengurus juga di lingkungan apa namanya RT RW. Oke, let's go to the next question ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, karena berarti kan kita tahu lah, berarti dulu tuh emang perannya lebih sedikit. Jadi kalau misalnya emang mau sekalian patriarki, ibaratnya it's okay lah gitu ibaratnya. Tapi kalau sekarang karena perannya semakin tinggi, awarenessnya semakin tinggi juga, diharapkan misalnya sang suami juga diharapkan kesadarannya sama, ya nggak sih? Harusnya sih sama-sama bantu atau gimana kali ya, karena jadi si suami itu harus tahu bahwa zaman sekarang tuh udah berubah. Jadi konsep betul-betul patriarki itu ya, ibaratnya lebih menurun lah ibaratnya gitu. Jadi bisa lebih sebagai partner dan kerjasama dalam kehidupan. Menurut Sisto nih, berapa persen laki-laki di Indonesia yang udah paham bahwa udah nggak bisa dipakai lagi nih sistem patriarki yang benar-benar 100% gitu, yang kamu harus nurut sama aku adalah seorang laki-laki dan pemimpin keluarga? Berapa persen kira-kira yang paham bahwa zaman sekarang tuh keluarga udah nggak patriarki lagi? Itu berapa persen tuh kira-kira? Kayak 30%. 30%. Kayaknya nggak nyampe 50%. Nggak nyampe 50%. Soalnya kayak setiap parenting pun pasti yang datang cuma ibu lagi, bapak-bapaknya nggak ada yang datang. Ada yang datang. Bener-bener. Jadi awarenessnya masih kurang, tetap masih kurang. Masih kurang ya. Walaupun walaupun mending zaman sekarang gitu, tapi benar-benar sih. Tapi kayaknya mudah-mudahan bisa ke arah yang lebih baik ya. Selalu ada. Tapi kalau misalnya ngadain training nih misalnya, kan dirimu ada ada background psikologi nih. Ceritanya Sisto ini ada background psikologi. Kalau saya backgroundnya background random. Nah kalau kira-kira mau mengadakan kayak gitu, minatnya kurang banget ya, kurang banget. Kalaupun misalnya setiap konseling tuh, kalau misalnya konseling keluarga itu kan pasti harus 2 ya, nggak bisa cuma istrinya doang, nggak bisa cuma suaminya doang. Kalau konseling keluarga pasti harus dua-duanya yang dikonseling. Kebanyakan yang konseling cuma ibu-ibunya doang. Pasti kalau suaminya disuruh konseling pada nggak mau. Ngapain sih ke psikolog? Nothing's wrong with me. Ngapain sih? Kamu doang kali yang gila. Gitu ya. Berarti resistensinya tinggi juga dong. Kan ada orang yang manusia itu kan sebenarnya dia akan menjadi lebih baik kalau dia setidaknya at least menyadari kelemahannya, ibaratnya gitu kan ya. Nah ini si laki-laki di Indonesia ini masih di level mana nih? Dia di level yang oh iya saya kurang ilmu, atau di level yang apaan sih nggak ada yang salah gitu kan? Itu namanya resistensi terhadap hal yang baru gitu loh. Itu sebenarnya hal baru. Harusnya dia dipenetrasi, dia paham oh iya bener ya ini kondisi di dunia sekarang agak berubah. Aku nggak bisa patriarki lagi, at least gitu loh, dia mau ngebuka diri gitu. Berarti masih resisten ya, menutup diri. Banyak yang masih menutup diri ya, masih nggak mau deh meskipun ini banyak. Sis tuh ada pertanyaan nggak tentang perempuan dan perannya? Nggak, pengen lebih ke ini sih. Selama seminggu ini apa yang dipelajari? Nggak, apa yang dipelajari. Dari kehidupan selama seminggu ini apa yang ditangkap, apa yang dipelajari gitu. Kalau misalnya seminggu ini lagi roller coaster ya, to be honest ya. TBH, to be honest, seminggu ini lagi banyak belajar. Terutama belajar tentang apa ya? Tentang patriarki sih sebenarnya, benar. Kadang-kadang gini, jadi kan bulan Oktober kemarin kan yang exchange ke Australia itu ya. Itu benar-benar lumayan ngebuka, karena emang ada salah satu delegasinya tuh kerja di Jakarta Feminis tuh. Jakarta Feminis yang kayak gimana itu, yang benar-benar menyuarakan hak perempuan gitu ya. Terus yang aku ketemu sama salah satu ibu rumah tangga yang benar-benar dikasih waktu Sabtu sama Minggu tuh dia emang di rumah healing asli gitu sama suaminya gitu. Padahal suaminya juga PNS, misalnya suaminya PNS tapi
dia menyadari gitu, salah satu suami yang menyadari bahwa seorang ibu tuh emang perlu healing juga, perlu kasih waktu kayak, jadi ibu rumah tangga tuh kayak salah satu pekerjaan juga yang perlu libur ibaratnya gitu ya. Harusnya yang kayak gitu tuh yang diwawancara, suami yang begitu gimana caranya? Dan termasuk di Australia itu ada yang namanya pelatihan untuk para lelaki untuk memahami itu gitu, konsep-konsep kayak gitu, gimana sih kita bisa menyetarakan gender gitu dalam rumah tangga dan lain sebagainya gitu, untuk lingkungan yang terbuka ya sama hal yang gitu. Jadi ketika itu kan konteksnya itu udah di jadi kayak tinggal di dunia berbeda sih ternyata pas pulang. Aduh, bocoran deh keluarga gue kayak gimana. Tapi gini, satu sisi kita juga kan nggak bisa memaksakan apa societal issue ya. Kita nggak bisa memaksakan lingkungan sebenarnya. Kalau nggak bisa sekarang gitu, nggak bisa sekarang. Jadi kan ngasih edukasi kan nggak bisa langsung jeger gitu terus kayak kita demo gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau menurut aku mah tetap harus ada sabar juga sih. Kalau mau menerapkan itu kan sedikit demi sedikit, kayak kita mau ngeedukasi orang untuk berhenti ngerokok kan kita nggak bisa langsung kayak kamu kan, padahal perokok itu tahu gitu semua konsekuensinya, tapi dia tetap nggak bisa langsung berhenti kan, dia sedikit gitu kan. Mungkin perlu juga dia mungkin meskipun dia tahu konsekuensi tapi dia belum ngerasain konsekuensinya, mungkin harus ngerasa dulu baru, kan kita nggak tahu kayak gimana prosesnya. Jadi seminggu ini apa yang dipelajari adalah tentunya ada pelajaran baru mengenai konsep patriarki yang sebenarnya nggak bisa sepenuhnya diterapkan lagi sekarang, itu nomor satu yang aku pelajari. Tapi untuk merubah itu di dunia yang masih patriarki tidak semudah itu. Jadi perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu menurunkan ego juga gitu kan ya, perlu melihat dari berbagai segi juga. Itu sih mungkin yang dipelajari sekarang. Jadi karena merasa menjadi perempuan di keluarga yang patriarki jadi itu tuh nggak enak banget. Nggak enak banget sebenarnya, nggak enak banget. Jadi kayak karena merasa terkekang juga. Sebenarnya kalau ininya sih sebenarnya lebih kepada tidak didengar gitu ya. Itu sih yang paling jelas. Pokoknya kamu harus nurut. Kamu tuh pokoknya I know what's best for our family. Jadi ya udah gitu. Nah itu yang padahal kan sebenarnya gitu kan, tapi sebenarnya ada cara lain untuk tetap ibaratnya pakai gaya patriarki tapi dengan juga mendengar gitu kan. Sebenarnya bisa juga kayak gitu kan. Oke, kita masih patriarki loh, maksudnya aku masih dengerin omongan kamu loh gitu, tapi kan ada loh argumen-argumen lain yang aku punya yang juga bisa juga kita jalan bareng dengan keluarga kita bareng-bareng. Nah itu yang mungkin agak kurang didengar lah ya. Berarti sebenarnya gaya komunikasinya. Kalau ngomongin gaya komunikasi, berarti tadi kan soalnya nggak patriarki, tapi kan cara. Iya benar. Iya betul. Kan sebenarnya dan yang penting didengar gitu. Didengar ya. Kalau misalnya secara pribadi ya sih sebenarnya. Kan pada akhirnya yang memutuskan memang harus ada salah satu. Ibaratnya gini, dalam satu organisasi ketuanya tetap satu dong, ya nggak sih? Dan si ketua itu harus juga mendengarkan, harus juga bijaksana. Si ketua itu kan mesti dengar kayak penasehatnya gitu, kayak presiden punya staf khusus atau staf ahli yang ngerti di bidangnya, dia akan ngasih masukan kepada presiden untuk menentukan keputusan, ya nggak sih? Nah akan bijak kalau seorang presiden itu dia dengar menentukan, oh iya si staf ahli ini lebih paham kondisi lapangan, jadi gitu. Nah alangkah lebih baik si patriarki ini mungkin boleh dipakai ya kan, tapi si patriarki ini lebih juga mendengar apakah dari anak atau si pemimpin ini atau si kepala keluarga ini bisa dia dengar masukan dari anak, dia dengar masukan dari istri, itu kan jauh lebih ibaratnya selain dia bisa menerapkan powernya, ya nggak sih? Tapi dia juga bawa organisasi kecil atau keluarganya itu ke level yang lebih nyaman dan menyenangkan untuk anggota keluarganya, ya nggak sih? Kan lebih didengar gitu loh, lebih didengar gitu. Jadi kalau menurut Tete gimana buat ngerubah keluarga yang udah patriarki? Sangat case by case ya kalau gitu kayaknya. Karena general aja.
orang beda-beda sih soalnya. Komunikasi ya, nomor satu pasti komunikasi. Open communication itu bisa apa enggak, itu tergantung orangnya justru. Justru yang susah itu membuat bikin percakapan yang terbuka, open communication dan no judgment ketika komunikasi gitu ya. Jadi menurut kamu gini, menurut aku gini. Dan kalau misalnya ada perbedaan, itu harus sebisa mungkin memahami dari awal bahwa memang nggak ada yang sama gitu loh, pasti beda gitu. Jadi karena itu makanya nggak boleh ada judgment. Komunikasi itu terbuka, menerima, dan misalnya kayak gini contohnya, misal aku pribadi nggak suka misalnya main game, tapi anak masih suka gitu, harus ada dari diri aku sendiri yang oke, baiklah sekian, oke, bolehlah anak masih, karena di usia, jadi si orang yang mendengar dia akan tahu, dia harus tahu posisi orang tersebut gitu. Jadi to look in that person's perspective juga gitu sebenarnya. Nah itu kayaknya itu bakal sangat ampuh kalau semua punya pemikiran kayak gitu kan. Tapi itu sangat case by case karena gimana orangnya. Ada tipe orang yang emang susah banget gitu, yang penting this is my, dia mungkin nggak nyadar ya dia kayak gitu, tapi dia memang ini yang terbaik, pokoknya ini yang terbaik gitu. Jadi ya udah susah sih karena kalau emang udah kayak gitu tetap harus ada yang ngalah in the end gitu. Sama dia bergaulnya harus sama siapa gitu, biar dia tuh terbuka gitu pola pikirnya. Benar. Takutnya kan karena akan lebih berpengaruh oleh teman-teman sekitarnya daripada orang terdekat, misalnya orang keluarga misal, kita kan lebih pengaruh sama teman-teman sekitar sih, benar. Dengan siapa kita bergaul, buku apa yang dibaca, atau apa yang dia konsum tiap hari di medsos misal gitu ya, itu bakal berpengaruh sih. Tapi ya sudahlah, gitulah, bibi. Nah, apa sih pertanyaan tuh? Yang dipelajari kan? Dirimu yang dipelajari selama ini apa? oh, jadi sebenarnya kita tuh tanpa sadar ya, orang tua itu kalau banyak-banyak nyuruh, dengan apalagi dengan bentakan, apalagi dengan tidak ada kata tolong dan terima kasih, itu tuh sama dengan ngebully anak sebenarnya gitu. Jadi sekarang tuh yang lagi belajar tuh pas melihat ada Hira yang sebel ketika dimintain tolong, oh berarti salah. Berarti ini salah nih, ini kayak orang tua saya dulu ke saya, ini bakal jadi nurun, oh salah. Berarti caranya nih yang harus dibenerin nih, caranya yang harus dibenerin. Harus belajar dulu kayak gitu. Jadi akhirnya lebih halus minta tolongnya tuh karena emang kita minta tolong bukan nyuruh. Karena kan yang biasa tuh kita bahasanya nyuruh anak untuk beli ini beli itu. Nah kalau sekarang jadinya akhirnya menempatkan untuk tolongin ya Ra, bantuin bunda, tolongin ya, ini mau nggak, kalau nanti boleh kembaliannya buat Hira. Jadi biar nggak terkesan sebenarnya, ya biar nggak terkesan dia kena bully sebenarnya. Kita tuh nggak sadar orang tua tuh ngebully anak loh gitu. Ai kita di sekolah, ai kita di sekolah tanpa sadar membuli anak. Oh my god, ya Allah, ai kita di sekolah. No bullying ya, kita marah anak kita marah tuh gak ada kontrol. anak kita ya hari anak kita nggak suka dibully orang lain, hari kita nggak sadar kita ngebully anak. Kalau misalnya kita nggak terima kalau dimarahin bapaknya, tapi kalau kita marah, wow, semua keluarin. Keren. Ya emang kalau kesalahan emang kelihatannya orang yang salah ya, kalau kesalahan kita nggak kerasa. Bener-bener. Oke. Wah, that's a new lesson for me too. Tuh kan makanya seminggu ini harus belajar apa bener sih. Itu sih. Karena yang susah itu sabar, itu susah ya. Kita bertindak. Kita bertindak tapi pakai akal gitu loh. Meskipun kita mau marah gitu. Apa dulu yang disabarin masalahnya? Enggak semua masalah itu disabarin ya memang. Bisa disabarin dan perlu disabarin. Makanya aku bilang pakai akal ketika mau melakukan sesuatu. Apakah ini perlu disabarin? Apakah perlu marah? Apakah perlu, jadi niat marah karena menurut aku marah itu perlu. Gitu. Niat sabar karena menurut aku dalam posisi ini sabar perlu gitu. Marah perlu karena ya memang salah satu emosi yang nggak bisa yang perlu dipakai. Yang penting itu perlu dipakai ya, quote and quote gitu, perlu dipakai. Jadi marah itu bukannya dihilangkan tapi dikendalikan. Jadi cara kesedihan kita perlu keluar
dikeluarin tapi dikendalikan gitu kan, jangan sedih terus jadi langsung pengen bunuh diri itu kan. Nah itu tidak bisa dikendalikan. Jadi bukan nggak boleh marah ya, boleh marah, tapi cara marahnya yang True, gimana true. kan gitu. Oke. Terus yang sabar tadi ya, itu tuh sama kayak, jadi kayaknya kita tuh banyak di apa ya, di circle toxic positivity. Jadi kayak bersyukur dong, harus banyak bersyukur, kamu harus sabar. Itu sama dengan toxic positivity, nggak semuanya. Jadi gini Harus kayak gitu. kayak misalnya orang kena KDRT disuruh sabar, gitu ya, sabar, kamu kurang sabar. terus bilangnya masih mending, masih untung, terus dibanding-bandingin suami kamu mah gini dibanding suami yang itu, digitu-gituin. Makanya kemarin agak-agak itu juga sih, jadi ingat beberapa bulan ke belakang emang jadi kayak ngerasa waktu ada nggak kasus yang itu, tau nggak yang waktu kasus selebgram sih Nggak tahu namanya mah, cuma tahu ada selebgram KDRT itu. Nah itu makanya, nah jadi mikir, aku jadi mikir, oh iya ya, ternyata bukan nyuruh cerai ya, cuma itu salah satu hak seorang istri ketika memang sudah melampaui batas boleh gitu Iya. kan. Di Islam juga kan gitu sebenarnya. Kalau memang udah melampaui batas boleh aja gitu. Ya begitulah. Tau salah ngomong. masih salah ngomong. Salah ngomong karena kayak takut seakan-akan kita nyuruh cewek fight for their rights and it's okay to ask divorce anytime gitu. Kadang-kadang itu kan juga Kenapa salah? Menurut Tika nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Cuman kan penerimaan orang beda-beda. Ini menurut aku ya. Oh pasti, kita Iya. sekarang ngomong apapun juga penerimaan Pasti, orang kan ya, beda-beda. I know. Makanya kemarin bilang sih sama salah satu tante gitu ya, terus bilang kayaknya boleh deh perempuan apa ngajuin cerai. Boleh. Emang boleh. Tapi Cuman kan kayak lingkungan kita tuh kayak oh, it's good. Emang satu sisi bagus. Ngajarin sabar sesabar-sabarnya gitu ya. Tapi ya kan boleh gitu. Maksudnya gimana mau cerita apa sih? Kemarin agak kontroversial lah. Ibaratnya gini kan, dari dulu nih aku tuh kan orangnya sangat amat penurut banget gitu dari dulu sampai sekarang gitu. Nah baru kemarin sampai sekarang not ya. sekarang 40 tahun. Aduh, penurut banget. Penurut banget ya kan. Nah, jadi baru kemarin ini punya pemikiran bahwa it's okay to say no gitu. It's okay to just boleh loh kamu punya pemikiran sendiri atau gimana kayak to live very far away gitu, kayak boleh lah kalau memang ngerasa hak-haknya terganggu gitu. Ya kalau orang yang menurut misalnya kayak Sistu, kayak yang lain yang mungkin emang terpapar sama beberapa ilmu gitu ya, itu oke. Tapi kan kalau yang emang masih di ruang lingkup tradisional, konvensional itu kan sebenarnya wah gila gitu ya, kok mikir kayak gitu ya. Ibaratnya aku yang dulunya sangat konvensional dan tradisional ini tiba-tiba berubah jadi jadi sedikit liberal atau sedikit mempertahankan hak gitu kan, jadi karena kamu tuh kok kayak gitu ngomongnya gitu. Nah gitu sih, jadi keinget itu. Tapi kan emang sebenarnya bukan itu aja, dari Islam boleh. Kemudian kalau misalnya kita cek juga buku nikah, kalau memang si sang perempuan ini tidak ridho katanya, boleh sih mengajukan itu. It's not a bad thing gitu. Kalau memang benar-benar tersiksa banget mah itu salah satu hak perempuan gitu. Ya, jadi disclaimer, tapi bukan berarti kita menyuruh kalian harus cerai. Nah itu ya, makanya jangan disalahartikan kayak gitu. Tapi Jadi kamu makanya bisa, case by boleh case. kok kalau karena kan setiap keputusan ada di tangan masing-masing ya. Benar. Kalau emang udah nggak kuat misalnya ya it's okay. Ya nggak apa-apa lah. Tentang perempuan bekerja, necessary atau need, perlu atau butuh? Ya back again, asik. Tergantung orangnya kan, balik lagi. Ada yang bekerja karena memang dia pengen aktualisasi diri, jadi need kan. Jadi Itu kan need. kalau aktualisasi diri itu kan masuknya ke need. Tapi ada yang ya karena dia kondisi ekonominya gini, jadi perlu aku harus juga gitu. atau karena misalnya teh sebenarnya dia nggak mau tapi harus karena gitu. misalnya keadaan ekonominya. Kasian sih sebenarnya, kasian yang kayak gitu tuh, kasian keadaan ekonomi kita, tapi harus. Dan tapi judgement orang-orang sekitar tuh kasian banget sih itu. Kayak judgement orang-orang sekitar tuh
ngapain sih kerja gitu kan, harusnya ngurus anak, padahal dia di rumah nggak tahu kayak apa gitu kondisinya. Nah, kayak gitu kita sebenarnya social judgment kita lebih dikurangin sih kalau kata aku. Ya kita kan nggak bisa merubah orang lain ya, balik lagi jadinya kan ke diri sendiri ya. Betul. Mau kita bener mau kita salah pasti kena judgment Ada orang. aja, ya kan? Jadi yang penting sebenarnya lakuin aja apa yang dibikin happy, yang Ya. emang itu Dan emang jangan harus ngerugiin kita orang. lakuin. Ya, Nah, dan selagi orang. nggak ngerugiin orang kan Betul. ngelakuin aja. Betul. Jadi sebenarnya kalau menurut Tete apa? Jadi kalau kerja itu sebenarnya apa? Ini mah menurut Tete ya? Aku ya, saya nggak ngeliat orang, ini aku. iya. Karena aku orangnya adalah seorang yang bosenan ya. Orangnya termasuk Sama. bosenan. Jadi nggak Sama. bisa ngerjain satu hal yang sama dalam waktu yang lama gitu. Nggak bisa gitu kayak gitu aja gitu, kayak nggak bisa. Jadi kalau menurut aku need gitu. Iya. Buat aku pribadi ya. Ya. Di luar dari kondisi lain-lain gitu. Itu kebutuhan sih. Jadi kayak nggak bisa kayak cuman diam di rumah aja. Oh, no judgment ya. Bukan berarti aku nggak mau diam di rumah terus ngurus anak, bukan. Cuman kalau kita nggak perlu milihnya juga nggak apa-apa kan. Maksudnya kayak dua-duanya aja. Jadi ibu rumah tangga plus juga keluar untuk bantu keluarga. Kenapa enggak gitu kan? Kenapa kacang? Why not? Buat aku pribadi need. Kalau berubah jadi tiba-tiba necessary dan harus perlu, ya itu kan jadi kayak kalau di Islam tuh kan jadi kayak itu kamu Kewajiban. bukan kalau di sini kan sebetulnya need dan itu boleh, tapi kalau tiba-tiba itu berubah jadi kewajiban atau harus sesuatu yang perlu, berarti itu jadi pahala buat si perempuan itu sendiri karena itu bukan tanggung jawab perempuan. Oh jadi pahala? Iya, jadi sedekah. Jadi sedekah. Iya kan? Jadi dihitungnya sedekah karena itu bukan tugasnya dia gitu, bukan tugas perempuan. Itu kan segitu kerennya sih kalau kataku ya. Kalau misalnya orang-orang paham ajaran Islam tuh kayak sekeren itu. Padahal itu bukan tugas dia. Kalau dia mau keluar karena memang dia pengen happy, misalnya bukan merasa happy atau merasa senang dengan itu bagus. Tapi kalau itu jadi kebutuhan atau necessary, itu keperluan yang untuk menutupi kebutuhan keluarga, itu jadi sedekah buat dia gitu. Jadi pahala sedekah. Tuh jadi malah bagus ya ibu bekerja ya. Iya, Jangan sebenarnya dilarang-larang tuh, dilarang. hei suami patriarki. Bagus itu. Dan societal patriarki societal patriarki. Tapi emang masih ada ya banyak ya, sosial patriarki. Apa sih? Apa? Ya sosial yang kamu tuh banyak juga. Ibu tuh ya. harusnya Terutama Asia sih, Asia gitu, Indonesia. Udah harusnya di rumah aja, ngurus suami gitu. Kasihan. Kayak masih. Tapi emang kalau di agama memang istri harus ngurus suami? Kayaknya nggak ada deh di agama istri harus ngurus suami. Kalimatnya enggak Gitu kali. Kalimatnya gitu, Cuman tapi- istri harus taat. Jadi emang nggak mau semua yang diomongin harus diikuti. Ada perannya gitu loh. Kalau ini sepemahaman aku ya. Jadi masing-masing ada perannya ya kan. Laki-laki perannya adalah mencukupi kebutuhan dasar, itu udah pasti kalau laki-laki harus gitu. Nafkah lahir batin sih. Nafkah lahir batin bener. Kebutuhan dasar lahir dan batin gitu laki-laki kan. Kalau perempuan sebetulnya tetap harus ya keluarga sih, secara ini keluarga. Kalau aku sih gitu, kalau kayak anak, ya anak sama siapa, kalau sama yang lain pasti sama ibu lah pasti. Anak gitu, terus suami. Tapi kalau nggak salah ya, yang kodratnya itu kan hamil melahirkan, itu kodrat itu nggak bisa di ituin. Dan plus yang lain kayak nyuci apa gitu, itu kan boleh dibantu sebenarnya. Iyalah. Ya kan bisa gitu. Dan boleh juga bekerja sama gitu. Betul. Emang harus bekerja sama, nggak bisa semuanya dipegang sama istri sendiri. Gitu. Nah ini kondisi misalnya si suami misalnya belum bisa memenuhi secara kebutuhan dasar secara full, ya kan? Atau si istri dia harus menutupi itu, tapi dia juga harus juga ke anak dan ke suami juga gitu kan. Itu kasihan sih ya, tapi astagfirullahaladzim. Tapi dia kebutuhan jalan hidup orang beda-beda ya. Makanya mungkin lah kayak bukan sabar. Mungkin itu bukan kita nyuruh sabar terus kamu maksain, bukan. Maksudnya kayak gini tuh kan kayak buat aku pribadi, kalau ada yang namanya ujian hidup tuh kan ya itu pilihannya itu gitu, daripada terus kita mau ngapain, apa yang bisa dirubah itu kecuali dari kita sendiri kan. Itu pada akhirnya. Jadi akhirnya bahasanya menerima gitu. Menerima gitu, legowo gitu, terus
yakin gak bakal selamanya kayak gini sih kalau kataku ya, gak bakal selamanya gini. Nanti bakal ada posisi di mana si anak gede ya kan, kita juga udah terlalu kerja misal, itu kan juga akan berakhir juga pada akhirnya sih. Jadi harusnya Ya, jadi karena tahu seperti itu, jadi ya itu makanya tadi nerima dulu aja kalau memang kondisinya nggak bisa diapa-apain si gitu. ibunya yang nerima, Iya. apa si suaminya nih yang nerima? Kalau misalnya bisa dikomunikasikan dan si suaminya nerima, ya kan? Bagusnya Itu suaminya. bagusnya kan gitu kan, itu kan ideal kan. Tapi kan ada sesuatu, semua di dunia itu ada, nggak mungkin ideal semua, nggak mungkin utopis gitu, nggak mungkin semua baik-baik aja semua gitu kan, nggak mungkin. Jadi ya coba komunikasikan dulu mungkin sama suami. Tapi kalau tiba-tiba misalnya pada akhirnya suami nggak bisa, itu kan itu pilihan, balik lagi ke pilihan si istri kalau menurut aku ya. Jadi sisi mau nerima nggak dengan kondisi suami kayak gitu, nerima, go ahead, go. Terus kayak nggak usah anggap itu sebagai sesuatu hal yang memang akan terjadi di hidupnya. Dia nerima, dia peaceful dengan itu, jalan gitu kan. Nah, yang kasihan tuh kalau dia jalan tapi dianya masih Deny. sedih gitu terus kan. Ya mendingan berhenti daripada dia sedih gitu terus. Berhenti itu gimana maksudnya? Ya mau apakah mau cerai gitu, apakah dia hanya nggak tahu jalan keluarnya gimana, tapi jangan sampai, idealnya dia kalau misalnya nggak mau sedih aja ya udah selesai gitu kan, idealnya kalau dia memang si suaminya nggak bisa ngerti misal. Tapi kalau dia memang oke, suami aku kayak gini, ya jalanin juga dengan cara yang, maksudnya dia harus bisa jalanin kayak oke, misalnya suaminya nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan ekspektasi dia udah ngerti, udah paham gitu. Kayak kalau lagi pakai mobil udah tahu tuh berlubangnya di mana-mana aja, dia gampang gitu lewatinnya gitu. Oh emang laki gue begitu lah, udah tahu, udah santai gitu ngadepinnya gitu. Harusnya kalau memang nggak ketidakidealan itu terjadi, dia bisa menavigasi hidupnya seperti itu. Kalau memang dia mau lanjut ibaratnya. Kalau dia udah oke, this is my limit, nggak bisa, ya nggak apa-apa juga. Dia Kalau berhenti. menurut Teteh bagusan mana? Oh nggak ada judgement, nggak mau. Nggak ada judgement. Kalau aku pribadi mau pilih yang oke, I know him, now I know him gitu misal. Karena oke, aku ngerti sekarang, dan karena aku percaya Tuhan itu nggak bakal menyembunyikan atau menyia-nyiakan amalan apapun gitu. Oh gitu, mantap. Bakal balik kok, nggak pernah ada satu amal pun yang kita lakukan yang tidak terbalas ibaratnya gitu ya. Kuat tuh. Hah? Kuat yang kuat. Iya, karena yakin itu. Karena kalau if you are a believer, kalau misalnya kamu salah satu orang yang percaya sama Tuhan, ibaratnya gitu, agama apapun gitu. Kalau aku sendiri sih pribadi percaya bahwa apapun yang kamu lakukan, either itu baik dan buruk, bahkan kalau yang baik itu dibalasnya berkali-kali lipat sama Tuhan. Kalau yang buruk cuma sekali aja sesuai dengan keburukannya itu gitu. Sebesar zarah pun, kalau di Quran gitu kan, sebesar zarah pun akan kembali. Jadi so I prefer to yang meskipun itu sulit gitu, tapi I will try, nggak apa-apa, nggak masalah. Paling susah berapa tahun sih gitu. Paling kalau udah dianggap itu semua tranquil, udah nggak apa-apa, santai, emang dia kayak gitu jalanin gitu, nyantai aja, terus lakukan tugas kita sebagai ibu sebaik-baiknya, udah gitu. Nggak akan seyakin itu gitu, sampai seyakin itu sama balasan Tuhan sampai ngejalaninnya santai. Harus bisa kayak gitu sih kalau menurut aku yang terbaik ya. Menurut aku, kalau aku akan seperti itu gitu. Meskipun misal perlu nangis dulu, nangis aja dulu gitu. Oh dia lagi unbearable nih, lagi nggak bisa di ini, wah gila nih dia misalnya bikin kesel banget gitu, lagi bikin kesel banget, dia nangis aja dulu, keluarin aja dulu. Misalnya bisa nulis, bisa nyanyi, bisa joget, bisa jalan, bisa menyendiri dulu gitu, tapi jalan terus gitu. Kalau unbearable banget gitu sih, that's me. Kalau aku gitu. Kalau Dika, misal Dika punya keinginan, tapi bener-bener kayak agak keras nih gitu. Suami misalnya agak keras nih, bakal Dika rayu dulu sampai gol. Gimana caranya, pokoknya dikarayu sampai gol. Tapi kalau misalnya ternyata udah dirayu bener-bener kayak enggak gol, susah banget. Bener-bener patriarki banget. Oh kabur. Apa itu teh? Jangan diikuti ya ibu. Ya makanya tapi beda-beda kan.
beda orang mau ngadepin ya. kabur, curhat dulu kan. Tetap balik lagi nggak berlaku. Kabur, curhat dulu, minta pendapat orang bagusnya gimana. Kalau emang udah suaminya kagak ketolong, dah. Kita cantik ya, pinter. Ya kan kita punya value dong. Value betul. Kita punya value dong, kita cantik, kita pinter. Udah nikah sama juga kayak gitu. Tahu kan beda casing doang. Tapi aku punya Amit-amit. misalnya tapi aku punya temen gitu. Dia udah nikah yang kedua kalinya sih. Ya, ternyata begini yang kedua sama aja. Ya udah, terima aja padanya. Oh gitu ya? Iya, ternyata beda. Iya kan kalau udah kayak mentok itu udah dirayu, udah dibujuk, udah iya gitu, ternyata enggak lagi gitu kan ya. PHP gitu. Aduh, ini gimana sih gitu. Ya udah sampai ini tapi ya batal. Oke lah, baik lagi kalau kayak gitu-gitu tuh masih kayak masih bisa misalnya kayak keinginan kita terus kemudian nggak diikutin mah itu mah masih dalam level yang ecek-ecek lah, bukan ecek-ecek, maksudnya kayak masih bukan sesuatu hal yang worth it untuk jadi alasan bercerai misalnya. Tapi menurut aku nih mah. Tapi kalau misalnya kayak udah ke yang level amit-amit nauzubillah zalik kayak KDRT ya gitu kayak gitu-gitu itu mah kayaknya nggak tahu sih, kalau aku mah nggak kuat sih, kayaknya nggak mau gitu. Nggak mau kayak level-level yang tinggi banget mah. Tapi menurut data ya, alasan perceraian terbesar itu adalah apa coba? Komunikasi. Oh iya benar-benar. Itulah yang paling benar. Ternyata. Jadi bisa aja banyak juga ternyata ya masalah-masalah yang menurut kita kecil kayak gini misalnya. Ternyata di luar sana itu menjadi jangan-jangan juga menjadi apa gunung es kecil Iya. ternyata. Oh kamu kemarin dulu gitu ternyata. Jadi gunung es. Kayak gini sih, kayaknya kalau ganti juga belum tentu juga ini gitu kan. Kita nggak tahu orang baru kayak apa, nggak ngerti kan. Mendingan coba kita mau mencoba dengan orang yang baru, tapi juga kita nggak pernah ada bukti bahwa dia emang bener-bener akan sejalan pola pikir sama kita, atau menerima yang ada ini udah jalan 15 tahun gitu misalnya kan, ketahuan gitu gininya tinggal kita menyesuaikan ibaratnya gitu. Mending yang mana? Atau memilih sendiri. Waduh, milih sendiri maksudnya kagak nikah sama siapa-siapa. Ya sih, pada akhirnya. Aduh, kenapa jadi susah ya? Milih sendiri tuh itu sih. Ya kita nanti ada episode baru mengenai banyak orang yang memilih nggak menikah dan nggak punya anak itu kan, itu episode baru. Ya, ada episode berikutnya. Oke, ini udah 30 menit, sudah banyak ya, lebih malah. Bye. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau bagi kita pasti ada manfaatnya karena untuk mengeluarkan emosi. Minimal rilis ya. Releasing sih. Releasing, tapi kalau releasing kita selalu ya, soalnya kita kan curhat-curhat terus ya kalau ketemu. Aku dulu. Tapi beda kalau ini tidak terarah kalau ini tidak terarah. Itu kan kalau biasa kita ngobrol tuh ya kemana-mana gitu ya. Nah kalau kayak gini kita berharap kalian bisa subscribe. Ya kan ada menghasilkan juga kan, bisa menutupi kegalauan kita dengan subscribe yang banyak, dengan cuan, dengan followers yang banyak, ya enggak gitu. Jadi jangan lupa follow, like, and subscribe juga. Rekomendasikan kepada ibu-ibu yang lain ya. Asik. Supaya ibu yang lain juga merasa tidak sendirian, ya kan? Bener kan? Itu tuh bahaya tuh, merasa sendirian terus kayak dia sendiri, ya, tiba-tiba bunuh orang. Amit-amit nauzubillah minzalik kan? Nauzubillah minzalik gitu. Jangan loh, bener harus keluar, terus harus dikeluarin, harus diceritain dan nggak merasa sendiri. Kalau merasa sendiri dan padahal ini masalah kita semua gitu. Semua orang merasakan ini, cuma nggak cerita aja. Yang tabu, mudah-mudahan kita bisa bahas yang tabu dengan cara yang chill dan santai. Itu harus sih. Betul. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.